mahasiswi dari semester 4 akan mereview kembali satu makalah yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Ustadz Dadang dalam mata kuliah strategi pembelajaran dengan tema konsep, hakikat strategi pembelajaran, dan tahapan-tahapan pembelajaran. Salah satu hal yang melatar belakangi materi ini diantaranya adalah masalah besar dalam dunia pendidikan, yaitu rendahnya mutu pendidikan yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar. Ini disebabkan oleh kurangnya pendekatan dalam pembelajaran yang masih mendominasi adalah guru yang menempatkan peserta didik sebagai objek bukan sebagai subjek, sehingga kurang berkembangnya kemampuan berpikir holistik yang menyeluruh, kreativitas, objektivitas, dan logis. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Dalam pengertian strategi pembelajaran, strategi berarti suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos. Artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan. Sedangkan pembelajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Singkatnya, strategi pembelajaran dapat diartikan bahwa sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konsep strategi belajar mengajar, setiap kegiatan yang dipilih atau direkayasa oleh guru yang dapat memberikan bantuan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Guru selayaknya mampu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Belajar dan mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terpadu dalam suatu kegiatan, yaitu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa pada saat pengajaran berlangsung. Dalam proses interaksi ini, peranan guru tidak hanya sebagai pengajar atau penyampai materi pengetahuan kepada siswa, tetapi lebih dari itu, guru juga berperan sebagai pembimbing belajar, sebagai motivator belajar, siswa sebagai pemimpin yang menentukan kemampuan atau kemana kegiatan siswa akan diarahkan, serta sebagai fasilitator belajar yang harus menyediakan fasilitas atau setidak-tidaknya menciptakan kondisi lingkungan yang dapat menjadi sumber bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Belajar mengajar sebagai suatu proses di dalamnya harus terdapat 4 unsur utama, yaitu pertama adanya tujuan, yang kedua adanya bahan atau materi pengajaran, yang ketiga metode dan alat pengajaran, serta yang keempat adalah evaluasi atau penilaian. Keempat unsur tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang pertama, tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan langkah pertama yang harus diterapkan. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan-kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki para siswa. Kemudian bahan atau materi pelajaran adalah isi dari kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat mewarnai tujuan dan mendukung terwujudnya tingkah laku dan kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki dan dicapai para siswa. Kemudian metode dan alat yang diutamakan dalam proses belajar dipilih atas dasar tujuan dan bahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi dari metode dan alat pengajaran adalah sebagai jembatan atau media transformasi bahan pengajaran agar sampai pada tujuannya. Kemudian tahap evaluasi atau penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Tahapan-tahapan strategi pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar atau learning. Stressingnya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga dalam kegiatan belajar terdapat komponen-komponen peserta didik, tujuan, materi, fasilitas, dan prosedur. Yang pertama, tahap pra dan awal pengajaran atau pra-instruksional. Tahap pra-instruksional ada pula yang menyebutnya sebagai pra-pembelajaran, adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar mengajar. Kegiatan ini mempengaruhi keberhasilan siswa. Upaya yang dapat dilakukan para guru terhadap pra-instruksional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Kemudian, memeriksa kehadiran siswa, menciptakan kesiapan belajar siswa, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis, kemudian mengajukan pertanyaan tentang bahan pengajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, dan menunjukkan manfaat materi yang dipelajari. Kemudian meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengajaran atau instruksional. Tahapan pengajaran atau tahap inti, yakni tahapan yang memberikan bahan pengajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Kegiatan inti pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan pokok siswa untuk mempelajari materi yang direncanakan.
Pembelajaran adalah proses interaksi, yakni interaksi antar siswa dengan lingkungan pembelajaran termasuk di dalamnya materi pembelajaran. Kemudian tahap penilaian dan tahap tindak lanjut. Tahap penilaian atau tahap evaluasi dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran, tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan instruksional. Kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk penutupan pelajaran, tetapi juga kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Belajarnya sama ibu siapa? Iya, Bu Cindy. Tos. Oke. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Dibaca. Bol. Iya, bola. Tarik ke gambar bola. Yang ini namanya huruf. Dibaca. Iya, tarik ke gambar roda. Sekali lagi, ini huruf. Dibaca. Sapi. Betul. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Dalam video tadi kita bisa melihat suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Itu bisa kita berlakukan untuk anak-anak ataupun kita sebagai orang dewasa, baik sebagai pembelajar ataupun pengajar. Kunci dari strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan kita dengan mengintegrasikan metode yang inovatif dan relevan pada masa sekarang ini. Kita dapat membuka pintu kesuksesan bagi setiap siswa, selalu terbuka untuk eksperimen dan beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing. Karena setiap pembelajaran adalah perjalanan menuju pengetahuan yang lebih dalam. Mari sama-sama kita menciptakan masa depan pendidikan yang lebih bermakna. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah sangat berharga untuk saya. Terima kasih kepada Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.